Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut angkat bicara perihal ketidakhadiran 47 kepala daerah yang disinyalir mengikuti instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mendagri menegaskan jika retret merupakan kebutuhan kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan, bukan untuk partai. Semua, dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan agenda retret tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya untuk bergabung bersama dengan Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Wakil Menteri terlebih dahulu. Mas Bima, boleh diupdate secara keseluruhan, jadi total saat ini ada berapa kepala daerah yang tidak hadir dan alasannya apa? Apakah masih sama dengan data terakhir yang Anda sampaikan atau sudah ada perubahan mungkin? Masih sama, belum ada perubahan, ada 47 yang belum hadir di lokasi. Dan tentu kami masih menunggu konfirmasi kehadiran atau rencananya seperti apa dari rekan-rekan kepala daerah yang sampai hari ini belum ada di lokasi. Baik, belum ada konfirmasi ini dari tim kepala daerahnya atau mungkin dari pemerintah, struktur pemerintahan yang mungkin bisa dikonfirmasi kepada sekdanya atau seperti apa sebenarnya, Mas Bima? Ya, ini tim kami dari LO, kemudian juga acara ini terus berkomunikasi ya sejauh mana kemudian ada kemungkinan atau opsi untuk bergabung di hari ini atau hari besok gitu ya. Kami masih menunggu itu dan memang sebetulnya pembekalan ini baru saja dimulai tadi pagi. Kalau kemarin kan penerimaan secara simbolis, kemudian arahan-arahan begitu ya. Tapi kalau substansi sendiri ini baru saja dimulai tadi siang, ya, dibuka oleh Pak Menteri begitu ya. Jadi saya kira kami masih menunggu kemungkinan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung untuk tetap bergabung bersama yang sudah ada di sini di Lembah Tidar ini. Baik, nah Mas Bima biasanya orang menunggu tuh ada batas waktunya. Nah kalau dari pihak Mas Bima sendiri ada nggak tenggat waktunya sampai kapan nih mau menunggu dari 7 hari pelaksanaan retret? Ini hari kedua, apakah mungkin maksimal di hari ketiga deh atau hari keempat atau dibiarkan sampai dengan hari terakhir? Yang pertama begini, tentu kita akan memastikan dulu alasannya apa, karena seperti kawan-kawan dari Papua itu terlambat tapi kita bisa sangat pahami karena pesawatnya yang di-delay begitu ya, atau alasan-alasan lain gitu terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin masih bisa kami pahami gitu. Yang pertama. Yang kedua ya tentu kami kan juga punya aturan bahwa apabila kepala daerah itu berhalangan maka bisa mengirimkan wakilnya itu untuk mengikuti di Magelang ini. Jadi bisa saja kemudian kami minta untuk ya sudah, segera saja kalau memang berhalangan, dikirimkan wakilnya untuk ada di sini. Baik. Nah, saya mau minta tanggapannya Mas Agung. Mas Agung berarti masih tetap ditunggu, tidak ada tenggat waktu. Tetapi mungkin dari kacamata Mas Agung bisa melihat apakah dampak atau implikasi yang bisa ditimbulkan ketika ada kepala daerah yang tidak hadir. Padahal kita tahu tujuan dari retret ini adalah untuk menyatukan visi dari pusat hingga ke daerah terkait dengan program jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Apa dampak yang sebenarnya paling potensial terjadi jika ada kepala daerah yang tidak hadir, Mas Agung? Ya, lebih banyak mungkin dampaknya teknis ya Mbak, kalau misalkan alasan yang mengemuka soal teknis gitu. Jadi mungkin ada materi-materi yang sangat strategis. Kita tahu hari ini ada kurikulum pelatihan yang disampaikan, ada soal pertahanan keamanan, ada soal geopolitik, geostrategis. Mindset dan skill set ini kan penting dimiliki oleh kepala daerah dalam memimpin supaya dia tidak
ya berada dalam kata dalam tempurung seperti itu. Jadi kalau dia tidak hadir, saya khawatir mindset yang luas itu tidak bisa dia terima dengan optimal, karena pemerintah juga punya desain kebijakan yang komprehensif ya untuk merespon semua itu. Jadi lebih ke teknis sebenarnya, dan saya melihat alasan-alasan lain di luar itu memang lebih menguka alasan politis, karena kita tahu sedang berkelindan hari ini soal-soal dinamika politik antara ya KPK dengan PDIP yang itu ya membumbui ya, mewarnai kegiatan retreat ini, dan saya kira tinggal dibedah saja arahannya seperti apa, dan saya melihat Kemendagri sangat soft, sangat smooth, sangat manusiawi ya, memberikan banyak opsi-opsi yang sangat objektif dan rasional. Ya kalau misalkan belum bisa hadir kepalanya, silahkan wakilnya. Kalau wakilnya nggak bisa hadir, sekdanya. Kalau sekdanya nggak bisa juga ikut gelombang berikutnya. Jadi sangat bijak, dan ya Betul. saya mengapresiasi itu, karena kita butuh kohesi sosial politik yang sangat baik di tengah dinamika kebijakan yang hari-hari terakhir ini membuat banyak kegaduhan di masyarakat. Jadi saya mengapresiasi Kemendagri, dan saya berharap memang kepada kepala daerah yang belum bisa hadir harus memberikan konfirmasi yang jelas, karena publik semua melihat kalau itikat itu tidak ada justru kontraproduktif bagi mereka. Dan ya arahan yang paling real kan pemerintah yang tahu, Kemendagri yang paling paham, karena punya instrumen-instrumen yang memaksa bisa membuat mereka mengikuti itu, Mbak. Baik, nah mungkin Mas Bima boleh diberikan tanggapan nih Mas Bima. Jika dari pernyataan terakhir yang kami terima tadi dalam paket berita pengantar, dari 47 yang belum hadir dan tidak ada keterangan ini belum bisa disampaikan mayoritas dari latar belakang mana atau daerah mana. Nah apakah saat ini sudah bisa disampaikan Mas, sebenarnya yang tidak hadir tanpa alasan ini apakah memang karena diwarnai latar belakang alasan politis seperti yang disampaikan Mas Agung, atau cukup beragam juga sebenarnya? Agung, itu betul sekali. Ini kan sebetulnya momentum untuk membangun chemistry supaya bisa sinergi atas dasar persahabatan, keakraban begitu ya. Jadi itu pola kami di sini. Di sini kita bangun suasana keakraban. Artinya kami akan sangat senang sekali apabila teman-teman kepala daerah yang hari ini belum memungkinkan untuk bergabung itu nanti juga bisa merasakan keakraban yang ada di sini. Namun tentunya apabila ternyata kemudian belum bisa bergabung dengan alasan apapun, ya kami tentu memberikan opsi-opsi yang juga manusiawi, opsi-opsi yang penuh dengan kekeluargaan tadi, bisa dikirimkan wakilnya, kemudian bisa juga dengan sekda, atau juga bisa ikut kloter atau gelombang berikutnya sambil menunggu keputusan MK tadi. Nah kalau dari 47 ini memang latar belakang daerahnya beragam begitu ya, dan tentu alasannya juga pasti akan bisa menyesuaikan begitu ya dengan nanti kondisi-kondisi yang masing-masing hadapi. Baik, nah sekarang kita beralih ya ke topik terkait dengan substansi. Mas Bima bilang bahwa hari pertama itu fokus pada penerimaan administrasi untuk acara retret, dan baru hari ini masuk ke substansi. Pertanyaan saya, sejauh ini informasi yang kami terima dari teman di lapangan, setidaknya ada 3 pembicara. Di antaranya ada Mendagri sendiri, kemudian Gubernur Lemhanas, dan juga Menhan yang sudah menyampaikan materinya. Apakah memang ada pemetaan materi-materi khusus harus dihadirkan di materi di hari pertama, hari kedua maksudnya, atau ini sebenarnya sama bobotnya di setiap hari yang sudah disusun? Materi setiap harinya itu sama bobotnya, tetapi di awal ini memang pengantar utama dari 2 institusi yang merupakan penyelenggara acara ini, Pak Menteri Dalam Negeri dari Kemendagri, dan Gubernur Lemhanas, ya, Kang Aceh dari Lemhanas. Kemudian juga ada Pak Menteri Pertahanan yang jadwalnya juga dialokasikan hari ini. Nah itu adalah materi pengantar yang saya kira sangat mendasar, dan tadi substansinya sangat dibutuhkan oleh teman-teman kepala daerah. Pak Menteri Dalam Negeri memberikan arahan-arahan terkait dengan prinsip-prinsip efisiensi, meningkatkan PAD kota, meningkatkan kapasitas fiskal, dan bagaimana mengingatkan agar semua kepala daerah terus bisa bersinergi satu sama lain begitu. Materi yang juga sangat menarik disampaikan oleh Pak Menhan, bagaimana kepala daerah bisa memaksimalkan sinergi untuk membangun ketahanan di daerahnya masing-masing gitu. Jadi setiap hari itu sama pentingnya, substansinya sama menariknya.
Baik, bobotnya sama ya setiap hari ya Mas Bima ya. Nah, Mas Agung, jika Anda melihat Ya. agenda yang sudah berjalan sejauh ini dari Mendagri tentang efisiensi APBD, kemudian Gubernur Lemhanas berbicara tentang geopolitik, dan Menhan berbicara mengenai Asta Cita dan juga bagaimana mengelola sistem pertahanan. Kalau Anda melihat dari 3 hal yang sudah disampaikan sejauh ini, kira-kira apa sebenarnya yang ingin dicapai dari para pembicara untuk disampaikan kepada para peserta? Seperti apa analisa Anda, Mas Agung? Iya, harapannya para kepala daerah ini punya pikiran dan frekuensi gelombang yang sama dengan Pak Prabowo dalam memimpin gitu. Dalam konteks yang mungkin ruang lingkupnya lebih kecil. Soal geopolitik, geostrategis, bahwa kita tidak sendirian, kita menghadapi dunia yang fragile, penuh dengan titik-titik hotspot konflik gitu. Terus juga ada ekonomi yang sedang lesu dan kita juga diuji dengan itu. Dengan tadi Mas Bima bilang keterbatasan fiskal, itu gimana meresponnya supaya PAD tetap nambah, kepala daerahnya juga kreatif, inovatif merespon itu semua. Yang kedua soal pertahanan keamanan, apalagi daerah-daerah perbatasan, Mbak Soza. Itu perlu tahu dia harus gimana merespon seandainya ada misalkan dinamika antar warga, antar pemerintah setempat dengan negara seberang ya, supaya mereka nggak salah ambil tindakan, mereka langsung berkonsultasi, mereka langsung merespon seperti apa gitu ya. Kemudian juga soal-soal ya cyber security, itu kalau misalkan pemerintah daerah terkoneksi dengan digitalisasi ya, pelayanan publiknya dan seterusnya, password warganya seperti apa diamankan ya supaya kuat, tidak gampang dihack semacam itu. Jangan sampai kepala daerahnya gagap dengan kemajuan teknologi informasi ya, dinamika global tadi, sehingga nanti efeknya ke pemerintah pusat kalau nggak bisa ditangani. Nah, Pak Prabowo, Kemendagri, pemerintah pusat hari ini saya kira ya tadi saya bilang perlu diapresiasi karena memberikan pemahaman yang ya cukup positif, objektif supaya kepala daerah ini siap memimpin. Kalau yang sudah beruntung memimpin sebelumnya, oke, dia lebih kuat kapasitasnya. Tapi ya kalau yang baru dan belum, ini kan repot. Nah, saya berharap juga di luar materi yang diberikan, para kepala daerah ini diberi ruang untuk saling sharing. Ya misalkan petahana dikasih kesempatan untuk berbagi cerita success story dia di periode pertama seperti apa ya kepada para pendatang yang baru memimpin semacam itu. Terus mereka berbagi potensi tentang daerahnya, mungkin pribadinya. Ambil contoh misalkan Jakarta unggul karena punya banyak tenaga ahli, itu bisa di-share ke daerah lain yang membutuhkan untuk merekayasa beragam macam keterbatasan mereka. Tapi daerah-daerah yang misalkan punya potensi luar biasa di bidang pertanian, peternakan dan seterusnya, bisa share juga ke Jakarta supaya Jakarta tidak langsung melirik Australia misalkan untuk impor sapi, susu dan seterusnya. Jadi silang resource itu saya kira penting juga dikedepankan supaya apa? Supaya para kepala daerah ini tadi inovatif di tengah keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki, di tengah beragam macam tuntutan masyarakat. Dan saya berharap setelah itu ada materi soal anti korupsi, Mbak Soza, sebenarnya supaya kepala-kepala daerah ini tidak tersangkut kasus masalah laten yang selama ini dialami oleh pemimpin-pemimpin daerah kebanyakan. Bila perlu materi anti korupsinya dibuat pengayaan, Mas Bima, supaya lebih serem dikit. Baik, nah Mas Bima mungkin boleh diberikan tanggapan, ini merupakan usul yang sangat menarik karena kita tahu ya pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Dan di saat ini juga tidak hanya 1 atau 2 orang saja petahana yang kembali terpilih dalam pilkada kemarin. Pertanyaan saya, apakah memang sudah diakomodir nih Mas Bima terkait dengan adanya suatu forum saling sharing pengalaman kepada para kepala daerah yang baru saja menjabat di periode kali ini dari mereka yang sudah berpengalaman mungkin, atau dipetakan kayak daerah-daerah ini kuat di sektor pertanian, akan dibentuk forum di mana saja daerah yang kuat di sektor pertanian, kelautan, dan saling sharing di situ. Seperti apa sebenarnya rencananya, Mas Bima? Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang menjadi tujuan utama retret di Magelang ini. Di sini nggak sampai 30% itu incumbent atau petahana. Sisanya itu adalah pemimpin-pemimpin baru, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru gitu. Dan kita berharap di sini ada sesi berbagi inspirasi dari para senior, berbagi pengalaman dan kebijakan, berbagi inovasi dan kreativitas. Itu satu. Yang kedua, kita berharap ada perspektif yang beragam dari daerah. Misalnya ada daerah yang punya keterbatasan produksi beberapa komoditas. Ada daerah yang malah justru champion. Ketika terbangun chemistry, maka akan sangat mudah untuk bekerjasama di lapangan pada saat bertugas nanti. Sesi seperti itu bisa terjadi di ruang kelas ketika tanya jawab atau diskusi. Nah, saat ini ada beberapa ruang kelas yang di dalamnya itu terjadi interaksi antara peserta
ada diskusi, ada berbagi pengalaman. Ini sedang terjadi sekarang, yang sekarang dikelola oleh teman-teman Lemhanas begitu ya. Dan sesi yang lain yang waktunya lebih panjang itu adalah sesi di dalam tenda, sesi ketika makan bersama, sesi ketika setelah ibadah, sesi ketika senam, sesi sebelum senam, sesi ketika para gubernur mengundang bupati wali kotanya ke tendanya untuk bertukar pengalaman dan gagasan. Itu yang menjadi nilai paling mahal, yang bobotnya itu paling dalam di antara semua acara retret gitu ya, seri saling berbagi, saling menginspirasi tadi. Baik, nah kemudian tadi juga dibahas terkait dengan usulan untuk dibahas juga materi anti korupsi. Kita tahu bersama bahwa kepala daerah ini sebenarnya memiliki kewenangan yang sangat luas untuk dapat mengelola anggaran yang sudah diberikan. Tetapi kadang tidak bisa dinafikan. Ada ketakutan yang membayangi jika nanti mereka salah mengelola, malah dijerat dengan rompi orange mungkin. Nah, apakah ada sesi terkait dengan ini juga, Mas Bima, disiapkan agar memaksimalkan anggaran yang ada di tengah keterbatasan yang sudah disepakati? Banyak yang mengkritisi bahwa acara retret ini boros dan tidak efisien, sekitar 13 miliar begitu. Saya hanya ingin menjawab dua hal. Pertama adalah, ini adalah versi singkat 7 hari saja. Sedangkan dulu sebelum-sebelumnya, sebulan di Lemhanas, kemudian 2 minggu di Kemendagri, dan dengan tentunya standar biaya yang lebih tinggi karena bermalam di hotel dan lain-lain. Jadi 7 hari di Magelang ini biayanya jauh lebih rendah dibanding masa-masa sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, angka yang tadi kami sebutkan tadi, ini sangat bisa dipahami apabila kita melihat konteks yang lebih besar. Ada 3.600 triliun APBN kita, 1.300 adalah beredar di daerah melalui APBD. Jadi menyelamatkan ribuan triliun dalam momen di Magelang ini sangat penting, artinya mengawal itu. Nanti akan berbicara Kapolri, Ketua KPK, BPK, BPKP, begitu ya. Dan semua semangatnya adalah mengawal ribuan triliun uang rakyat harus kembali ke rakyat. Jadi yang diusulkan oleh Mas Agung itu menjadi bagian juga tidak terpisahkan sejak awal ini direncanakan. Teman-teman punya semangat yang sama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani dan anti korupsi. Baik, sudah terakomodir nih Mas Agung. Nah, saya mau tanya lagi ke Mas Agung, mungkin terakhir kepada Mas Agung. Apakah Anda menilai perlu diterapkan suatu parameter ataupun indikator mengenai output dari hasil retret ini agar tidak hanya semangat ketika dilakukan, tetapi ketika kembali ke daerahnya, membangun daerahnya, semangat ini tetap dijaga dan memberikan output yang kita bisa lihat parameternya tercentang. Seperti apa singkat saja mungkin Mas Agung? Iya, jadi saya lebih ke titik tekannya pengayaan anti korupsi itu, Mbak Soza, misalkan mereka dipakaikan rompi orange misalkan. Kemudian mereka mengunjungi sel-sel ya narapidana anti korupsi, mereka merasakan di penjara itu gimana, pakai rompi itu diliput media seperti apa. Jadi biar kena di jantung hatinya bahwa ketika mereka bermain-main menyelewengkan anggaran negara, hukumannya begini loh. Tapi kalau sebatas klasikal semacam itu, tidak ada psikomotorik yang diuji dan pendekatan metode pelatihan yang efektif, saya merasa ini nanti tidak jauh berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang selama ini mereka ikuti di Lemhanas dan seterusnya. Jadi pengayaan, misalkan mereka lihat ini korupsi itu, ya maksudnya kehidupan narapidana korupsi itu gimana gitu loh, dipantau publik seperti itu sih, lebih ke pengayaan. Dan setiap materi kalau ada pengayaannya itu bagus banget. Seperti itu, tidak hanya sekedar teori, materi, dan seterusnya. Nah yang kedua, setelah materi, gimana cara kemudian memantau, mengevaluasi, memonitoring ya dampak dari mereka mengikuti ini. Ya mau nggak mau, ya Kemendagri beserta infrastruktur di bawahnya memantau apakah mereka sudah menggunakan anggaran dengan tepat, sudah kemudian melayani publik dengan maksimal lewat birokrasinya, apakah sudah sesuai dengan arahan dari Presiden untuk melakukan efisiensi, menyisir anggaran yang benar-benar sesuai dengan Impres nomor 1 itu. Nah saya kira tools itu yang diperlukan supaya apa? Supaya ini memang berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Kalau enggak, ya di-retreat lagi Mbak, dibawa lagi kemana. Dan harapannya para birokrat yang sudah di-retreat ini bisa meretreat birokrat di bawahnya Mbak. Betul, supaya apa? Instruksi Pak Prabowo itu nyampe ke seluruh birokrasi, karena ini jantungnya pelayanan publik di level grassroots ya, seperti itu.
Betul, agar tidak sia-sia ya apa yang disampaikan. Terakhir mungkin Mas Bima sedikit saja, Anda mengatakan tadi di awal ada kloter atau gelombang berikutnya untuk retret ataupun pendalaman yang seperti dilakukan hari ini. Itu memang kapan Mas rencananya Mas? Menunggu keputusan MK. Itu jawabannya. Baik, berarti kita masih belum ada tanggal pasti ya, kita masih harus menunggu MK terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan juga Mas Agung Bas